Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Torine Rambu Baba Ama SPD GR akan membagikan praktik baik pembelajaran di SMP Kristen Barabanja, Sumba Tengah. Tetapi sebelumnya tolong like dan subscribe terlebih dahulu konten ini sehingga saya semangat dalam membagikan praktik baik pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Kristen Barabanja, Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Saya adalah seorang guru di daerah pedesaan di wilayah Weluri, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Ribuan meter harus saya tempuh untuk mencapai sekolah saya. Dengan menggunakan motor butut yang kami miliki, suami istri yang juga adalah seorang guru di SMP Kristen Barabanja, saya menunjukkan sosok guru. Saya percaya bahwa sosok guru bukan hanya seorang tenaga pengajar dalam ruang tatap muka di sekolah, tetapi lebih dari itu, guru menjadi teladan, sosok intelektual, dan pemberi pencerahan pada masyarakat luas atas pengalaman dan keilmuannya. Apalagi guru di desa, di tengah ketertinggalan sarana dan prasarana yang dimiliki, saya sebagai seorang guru dituntut untuk mampu menjadi tokoh intelektual utama di masyarakat, mendidik dan mengajarkan kebaikan, bahkan mampu memberikan solusi dan berbagai persoalan yang terjadi. Untuk itu, bersama dengan Bapak Kepala SMP Kristen Barabanja, kami memprogramkan gerakan menyambut anak di sekolah dan literasi mindfulness menggunakan musik di SMP Kristen Barabanja sebagai upaya untuk meningkatkan komitmen pembelajaran profil pelajar Pancasila dengan mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional untuk mencerdaskan peserta didik. Sosok guru yang berada di pedesaan sangat bertolak belakang dengan guru yang berada di perkotaan. Berbeda dengan guru di perkotaan yang cenderung hedonis dengan berlimpahnya fasilitas yang mereka dapat, saya sebagai guru di pedesaan berupaya menggunakan potensi-potensi yang ada di lingkungan pembelajaran di SMP Kristen Barabanja. Sebagai calon guru penggerak Angkatan 4 yang telah belajar bagaimana keberpihakan kepada murid dan visi guru penggerak serta profil pelajar Pancasila, saya menggunakan potensi yang ada di sekitar, yaitu pembelajaran berbasis aset yang ada yaitu buah kemiri. Saya gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu menggunakan teks, prosedur, cara membuat minyak kemiri. Ayo teman-teman, saksikan praktik baik pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Kristen Barabanja, Sumba Tengah. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Apa kabar? Baik, Ibu. Oke, baik, sehat dan buah? Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya minta Aryo untuk berdoa.
Ayo Aryo. Baik teman-teman, sebelum mulai mata pelajaran Indonesia, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan rencanamu. Jadi seperti surga, berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari pelanggan. Engkau punya kerjaan, kuasa, yang sampai amin. Amin. Ya, terima kasih. Ya, Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Yang tidak hadir hari ini, dengan alasan Ibu tanpa Berita. Jadi siapa ketua kelas? Yaspis. Ya, Yaspis bisa tulis nama teman-teman yang tidak hadir untuk berikan kepada Ibu, dan Ibu catat di buku jurnal dan catatan perilaku siswa dan daftar hadir siswa. Ada yang tahu setelah kita berdoa apa yang kita harus lakukan lagi? Menyanyikan himne Indonesia. Oke, mari kita menyanyikan himne bahasa Indonesia. Ikuti musiknya. Maha kuasa, Kau ciptakan Indonesia Raya, negeri yang indah penuh pesona, bangsa yang ramah peduli bangsa. Wahai bangsaku, cintai negeriku, satu bangsa, satu bahasaku. Jadikan sebagai jati dirimu, meski berbeda tetap bersatu. Bangsaku berjaya, peduli bangsa dalam kemajuan. Cintailah, syukurilah bahasa Indonesia anugerah Tuhan. Oke, sambil kita merenungkan bahasa Indonesia, yang adalah bahasa pemersatu orang-orang Indonesia. Kita merenungkan hikmatnya mempelajari bahasa Indonesia. Bangsaku cintai negeriku, satu bangsa.
kemarin kita mempelajari apa? Teks prosedur. Ibu kan guru penggerak ya. Jadi ibu mengimplementasikan bagaimana kurikulum merdeka yang walaupun sekolah kita belum mengimplementasikan. Tetapi sebagai guru penggerak, ibu mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Seharusnya dalam kurikulum ini kita mempelajari dahulu teks deskripsi. Tetapi ibu memilih teks prosedur karena materi ini esensial. Materi ini berkaitan dengan potensi lingkungan, potensi alam yang ada di daerah kita di Weluri, yaitu adanya buah apa? Kemiri. Buah kemiri. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi jenis-jenis teks prosedur. Oleh karena itu, ibu akan memberikan contoh kepada kalian dan kita akan mempraktekkan secara langsung bagaimana sebuah teks prosedur. Sebelumnya, ibu akan membagikan bahan ajar bagi setiap kelompok. Ada bahan ajar buat kelompok auditori, ada bahan ajar untuk kelompok kinestetik, visual, dan ada bahan ajar untuk kinestetik. Oke. Dalam bahan ajar itu kalian bisa memperhatikan pengertian itu seperti apa yang kita sudah pelajari, kemudian ciri-ciri dan contoh membuat teks prosedur. Bisa satu orang, Aryo coba bacakan contoh teks prosedur cara membuat agar-agar dengan suara yang lantang. Dari halaman depan, Aryo. Oke, tenang. Anak-anak kelas Ibu Torine atau kelas Bahasa Indonesia adalah kelas yang berkarakter. Oke. Silakan. Contoh teks prosedur 1. Cara memainkan angklung. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia sebagai warisan seni yang sangat berharga. Kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. 1. Pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan. 2-3 angklung vertikal dan horizontal yang berada di tangan tengah sehingga angklung dipegang tepat di tangan tengah. 2. Pegang dengan gagal tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. 3. Posisi angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh
Sebaiknya cukup jauh siku dengan kiri hampir lurus agar angklung dapat digentarkan dengan baik dan maksimal. 4. Pegang ujung tabung dasar angklung kori kontak dengan tangan kanan dan getaran ke kiri dan ke kanan dengan posisi angklung tetap tegak, korsotan tidak miring akan suara angklung rata dan nyaring. 5. Sewaktu angklung digentarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan nyaring. 6. Main angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Sumber buku paket bahasa Indonesia kelas 7 halaman 83 dan 84. Contoh teks prosedur. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat. Oke, walaupun yang kedua ada contoh teks prosedur berdasar cara membuat apa disebut? Ya, dengan suara keras bisa dibaca ke depan. Ayo ke depan. Cara membuat agar-agar. Alat dan bahan. Panci berukuran sedang, cetakan agar-agar, pengaduk 40 ml air, 1 bungkusan agar-agar, 1 saset vanila, garam dan gula secukupnya. Cara membuat: pertama, masukkan air ke dalam panci lalu campur dengan gula pasir. Kedua, panaskan air hingga mendidih. Kemudian masukkan agar-agar, vanila dan garam secara bersamaan. 3. Aduk terus-menerus sampai cairan agar-agar tersebut mendidih dan mengeluarkan sedikit bunyi. Setelah itu, matikan kompor, lalu tuang cairan agar-agar ke dalam cetakan agar-agar. Terakhir, diamkan hingga dingin dan agar-agar pun siap dinikmati. Apabila ingin rasa yang semakin lezat, sebaiknya masukkan dulu agar-agar ke dalam kulkas. Setelah itu, sajikan dengan pencampuran flat, taburkan mesis atau susu putih. Selamat mencoba. Oke, tepuk tangan. Jadi contoh teks prosedur. Jadi teks prosedur apa itu? Ada yang tahu? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Ya, sekarang Ibu mau kasih contoh, kalian nonton cara membuat minyak kemiri seperti bahan yang sudah kita siapkan. Oke, lihat ini contohnya. Cara membuat minyak kemiri.
minyak kemiri. Jadi sekarang Ibu mau menunjukkan ada bahan-bahan kita di sini, yaitu ada kemiri, kemudian ada air untuk dicampurkan dalam pemblenderan, kemudian ada blender, ada alatnya, ada blender, bokor dan kuali. Kemudian kita memiliki tungku yang berisi air. Oke. Sekarang Ibu minta satu orang bisa bawa blendernya dengan bokor sekaligus. Ya. Ya, ini ada blendernya dan air. Bokornya ditaruh di bawah. Ibu memberi contoh kepada kalian. Tunggu. Sampai dengan bagaimana kita memasak minyak kemiri. Ya, silakan duduk, Bos. Ini kita akan tuang kemiri yang sudah kalian kumpulkan. Kemiri yang bersih. Kita tuang kemiri ini. Kita campurkan air sedikit. Minta airnya. Ya, sedikit saja ya. Oke. Kita taruh air. Kemudian kita blender kemirinya. Ditumpah semuario. Oke. Iya. Ada yang sudah dapat ini serbetnya? Ya. Oke anak-anak, kita akan masak dengan api yang besar. Jadi kita lihat minyak apa yang keluar sebentar. Ini bisa dicium supaya kita nanti pakai lagi untuk apa? Dingin. Jadi anak-anak kelas 7A SMP Kristen Barabanja telah menghasilkan produk yaitu minyak kemiri. Minyak kemiri
yang dibuat oleh siswa SMP Kristen Barabanja kelas 7A. Dari 1 kilo kemiri yang sionya 1 kilo kemiri menghasilkan berapa botol? Setengah botol. Oke. Demikian. Dikasih masuk semuanya. Itu kan sarinya. Oke. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, kita sudah menghasilkan apa hari ini? Minyak kemiri. Oke, minyak kemiri. Sederhana kan? Iya, Bu. Oke. Minyak kemiri yang kita hasilkan ini, alat-alatnya apa saja? Blender, kuali, bobor. Apa lagi? Mate, tempat air. Oke. Ya, itu alatnya. Sedangkan bahannya? Minyak. Bahannya kemiri. Air. Bahan-bahannya kita bisa dapat di mana? Di sekitar kita, karena kita punya pohon kemiri yang sangat banyak. Oke. Jadi cara pembuatan minyak kemiri itu sangat sederhana. Oke. Berdasarkan pemantauan kalian dan kalian sudah mempraktekkan bersama ibu cara membuat minyak kemiri, ibu memberi tugas kepada kalian. Kalian menuliskan teks prosedur seperti contoh cara membuat agar-agar tadi itu yang ada pada bahan ajar kalian. Kalian menuliskan teks prosedur sederhana dari cara pembuatan minyak kemiri. Nah, nanti kalau kita sampai pada KD menuliskan teks prosedur, kita akan membuat teks prosedur lain. Bisa? Bisa. Oke. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu mau satu orang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Misalnya teks pembelajaran bahasa Indonesia dengan teks prosedur itu ternyata sangat luar biasa dan gampang karena ada di sekitar kita. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Ada? Oke. Ibu akan memberikan kesimpulan bagi kita bahwa pembelajaran teks prosedur adalah pembelajaran yang memberitahukan kepada kita bahwa teks prosedur adalah teks berupa sebuah tindakan atau cara atau langkah-langkah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu berdasarkan hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Kalau contoh tadi ada cara memainkan angklung, itu kita ambil contoh yang ada di buku teks. Cara membuat agar-agar itu yang ada di buku teks atau yang bisa dilakukan oleh orang-orang di kampung, di kota. Sedangkan kita di kampung, kita sudah mampu membuat minyak kemiri dan semoga berdasarkan praktek tadi ini kalian bisa mencatat atau menuliskan cara membuat minyak kemiri. Teks prosedur cara membuat minyak kemiri. Oke, ya.
kesimpulannya seperti itu, refleksi dari pembelajaran. Pembelajaran hari ini seperti apa? Menyenangkan. Ada lagi? Baik, luar biasa. Gampang karena kita melakukannya sendiri. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kita tepuk profil pelajar Pancasila. Satu orang. Tepuk profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, gotong royong, bernalar kritis, berkebijakan global, mandiri, dan kreatif. Oke, pintar. Kita menyanyikan himne bahasa Indonesia untuk menutup rangkaian kegiatan kita. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, Kau ciptakan Indonesia Raya, negeri indah penuh pesona, bangsa yang ramah peduli bangsa. Wahai bangsaku cintai negeriku, satu bangsa satu bahasaku, jadikan sebagai jati dirimu, meski berbeda tetap bersatu. Bangsaku berjaya, peduli rasakan kemajuan, cintailah, syukurilah bahasa Indonesia anugerah Tuhan. Oke, ya, satu orang pimpin kita dalam doa. Yes, please, maju. Amin. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Besok kita akan mempelajari lagi struktur teks prosedur. Oke, silakan.